Oke, selamat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. Oke, tepuk tangan. Selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Borno. Pada kali ini kita kedatangan tamu spesial yang bersemangat luar biasa, guru inspiratif, tenaga pendidik yang luar biasa yang memberikan kita hari ini kita nanti akan berbagi berbagi ilmu tentang pramuka. Inilah tamu kita yang pertama adalah Pak Edi Rifai. Oke, dan yang kedua adalah Mbak Setia Sauma Ayu. Oke, selamat datang Pak Edi sama Mbak Sauma. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah memberikan kesempatan luar biasa pada hari ini. Podcast kita hari ini. Kalian itu sangat sibuk hari ini ya, tapi memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu tentang pramuka. Jadi Pak Edi ini di dalam pramuka di SMK Negeri 1 Borno sebagai apa Pak? Saya ini selaku ketua gugus depan. Ketua gugus depan ya, gugus depan. Khususnya yang laki-laki. Untuk putra, oke betul. Kemudian untuk Mbak Sauma sebagai apa Pak? Saya sebagai ketua gugus depan yang putri. Oke, ketua gugus depan putri di SMK Negeri 1 Borno. Jadi luar biasanya. Jadi beliau ini adalah orang-orang yang bersemangat, jiwanya sangat muda, bersemangat, selalu mereka itu harus kerja, tidak mau bersantai-santai. Begitu ya, Mbak Sama ya? Siap, Ya, betul. Pak Edi juga luar biasa nih. Pak Edi ini orangnya walaupun kelihatan sangat sangat kejam gitu ya, sangat keras ya, tapi hatinya sangat lembut ya. Sama seperti Mbak Sama juga ya. Kalau ini Kata-katanya sangat sangat keras ya, tapi dia itu maksudnya itu untuk tujuan yang baik ya. betul. Oke, kita bicara tentang pramuka di SMK Negeri 1 Borno. Saya coba tanya pertama untuk Pak Edi sebagai ketua gugus depan putra. Pertama kita bicara tentang peran dan tanggung jawab sebagai gugus depan putra. Sebagai koordinator ambalan, apa saja tugas dan tanggung jawab Pak Edi di bagian gugus depan? Berbicara masalah tanggung jawab olahraga. Ya. Saya itu selaku ketua gugus depan menanggung jawab terkait semua kegiatan yang ada dalam pramuka. Iya. Termasuk nanti ada rapat dengan anak-anak, dengan pembina. Sekaligus kita itu menjalin antara pramuka SMK dengan pihak sekolah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pramukaan, agar kegiatan ini tetap berjalan dengan semestinya. Oke. Makanya dari itu sangat besar tanggung jawab kita. Karena selain mengayomi anak-anak, kita juga harus mengompakkan pembina-pembina yang lain. Itu Pak. Oke, kemudian untuk kira-kira bagaimana cara Mbak Sauma ya untuk membagi waktu antara kegiatan pramuka, sekolah dan kehidupan pribadi ini gimana? Iya, terima kasih. Ya. Khususnya yang menjadi prioritas adalah keluarga, tetapi yang nomor Betul. satu ya keluarga. Oke. Terus untuk membagi waktunya bagaimana? Kita juga sebagai ketua gugus depan di SMK Negeri 1 Borno juga harus memikirkan bahwasannya anak-anak juga mempunyai istilahnya di mana masa depan mereka juga perlu Pak, atau penting untuk dipikirkan, karena tanpa adanya, mohon maaf, bukan hanya ketua gugus depan, tanpa adanya pembina, siswa itu bisa berjalan tapi tidak sesuai aturan. Maksudnya anak-anak akan secara mandiri atau dengan tanpa aturan lah istilahnya, bisa melaksanakan tugas tapi tidak sesuai apa yang diinginkan sekolah. Jadi kita sebagai pembina harus meluangkan waktu di pulang sekolah, bisa nanti di hari libur. Jadi anak-anak yang khususnya di pramuka kita harus betul kata Pak Edi tadi mengayomi Pak.
Jadi mengayomi itu tidak hanya mendidik mereka dalam hal kepramukaan, tapi juga mendampingi, di mana meluangkan waktu, menyisihkan, di mana kita harus mau berkorban demi anak-anak, karena masa depan anak-anak juga penting untuk kedepannya. Seperti itu, Pak. Luar biasa ya. Baik. Kemudian kalau untuk Pak Edi sama Mbak Salma ini untuk sudah menjawab sebagai Kagudes putra sama putri ini sudah berapa tahun? Sudah lama? Berapa Pak Edi ya? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Sudah ya, 2 tahun ya. Nah, kira-kira apa namanya pencapaian terbesar yang sudah Pak Edi yang sudah diraih selama menjabat sebagai koordinator? Selama 2 tahun ini Pak Naga ya. Ya. Seingat saya itu kita pernah mengikuti yang namanya LGU. Betul. Ya, betul. Kita mendapatkan juara 2 Juara 2 yang LGU. Oke. Terus selain itu kita juga pernah mendapatkan juara 2 juga, itu tentang lomba aktif di medsos. Oke. Itu yang mengadakan Warcap. Oke. Cabang Juruguru itu kelasnya sekabupaten. Kabupaten, ya betul. Kabupaten. Selain itu untuk tim laki-laki Ambalan kemarin kita juga pernah Kecamatan. juara 1 gerak jalan. Itu Wow. tim Ambalan laki-laki. Paskibraka ya. Paskibra itu. Betul. Jadi terkait prestasi itu kita selalu mengedepankan slogan kita ya. Oke. Mengukir prestasi, meraih cita-cita anak setinggi mungkin. Wow, luar biasa ya. Visinya sangat luar biasa. Ini keren sekali nih. Makanya sesuai dengan apa namanya jiwanya itu Pak Edi itu sangat visioner ya, sangat siap. wah ngeri. Iya, iya. Nah kemudian apa namanya selama menjabat pasti banyak tantangan ya. Kira-kira yang Ya, menjadi pasti. tantangan terbesar yang dihadapi, Mbak Salma bisa menjawab kira-kira? Kalau tantangan terbesarnya itu ya tadi Pak, di siswa itu ada beberapa siswa yang nantinya harus tetap mengikuti program atau aturan di sekolah. Oke. Jadi kalau kelas 12 itu kan khususnya yang tahun ini harus melaksanakan PKL. Ya. Jadi kita harus memikirkan ulang ya Pak Edi ya. Bagaimana cara organisasi kita di Pramuka khususnya Ambalan itu bagaimana bisa tetap berjalan, terus kegiatan rutinnya juga bisa terlaksana. Itu kita harus mengedepankan di mana cara berdiskusi untuk kedepannya agar Ambalan ini bisa tetap apa ya istilahnya berjalan dengan baik. Jadi terutama yang paling di apa ya istilahnya di tantangan yang paling besar ini kita harus demisioner Pak. Jadi harus melakukan reor secara cepat atau 1 tahun itu tidak 1 tahun utuh 12 bulan gitu pekerjaan mereka bukan Pak. Bisa jadi 10 bulan, 9 bulan karena yaitu sekolah mengadakan program yang program itu harus dilaksanakan pada tahun ini, bulan ini seperti itu. Jadi tantangan kita ada anak yang PKL, kadang ada anak-anak yang mempunyai masalah besar dan kita juga harus ikut berkecimpung untuk mengatasinya. Jadi terbesarnya itu hanya dalam kadang bertabrakan dengan program-program sekolah gitu saja Pak. Oke. Selebihnya enggak ada sih kalau anak-anak bisa diskusi dengan pembina ataupun dengan sekolah untuk kegiatan, insya Allah aman semua gitu Pak. Nah, kemudian gini, Pak Edi, gimana cara menjaga ini kekompakan antara anggota ini sangat penting ini ya, kan Betul. supaya tetap eksis itu kekompakan harus dijaga. Bagaimana cara strateginya, Pak? Gini Pak Naga ya. Pak Naga tadi awal sudah melihat. Iya. Kami itu selalu mulai kegiatan dengan yel. Yel. Untuk apa? Oke. Memotivasi anak atau kita sendiri bahkan memulai aktivitas. Selain itu slogan kita itu berdiri sama tinggi, Oke. duduk sama rata. Kita kalau bermusyawarah itu selalu mengedepankan public speaking. Oke. Artinya kalau untuk pembina sendiri ketika kita rapat musyawarah itu setiap pembina itu kita suruh untuk mengeluarkan pendapatnya, unek-uneknya itu apa. Jadi biar semuanya merasakan
berbicara di depan orang, public speaking itu seperti apa. Dan itu kita tekankan kepada anak-anak. Makanya semua anggota pramuka kita insya Allah kita bekali dengan kepercayaan diri, biar nanti mereka terjun ke masyarakat itu tidak minder, berhadapan dengan semua jenis yang ada di masyarakat. Orang-orangnya kan beda-beda. Jadi mereka sudah tatak karena sudah dibekali di dalam pramuka ini. Mungkin nggak sama bisa menambah ini. Iya, mungkin pada saat apakah siswa itu ada yang mungkin disuruh untuk berbicara di depan, terus awalnya sangat-sangat takut, malu gitu, tapi akhirnya bisa langsung sangat percaya diri? Iya betul, jelas itu Pak ya. Iya. Jadi sebelum anak-anak masuk ambalan Pak Edi ya, pada saat mereka ditunjuk lah istilahnya untuk maju di depan untuk perkenalan saja itu pasti malu Pak. Karena mereka sudah menganggap teman-teman itu keluarga. Nah dari percaya diri itu atau mental yang dulunya takut itu jadi pemberani dari situ Pak. Mereka diajak untuk menjadi keluarga dulu. Jadi mereka bukan orang lain lagi. Kita takut karena kita melihat orang lain. Nah, anak-anak sudah dibekali bahwasannya kita itu dalam satu tim atau satu organisasi ini tidak ada orang lain. Jadi semuanya adalah keluarga. Itu yang membentuk mereka percaya diri. Karena keluarga tidak ada yang keluarga terus ada yang iri, ada yang mencaci maki, kan nggak mungkin Pak. Tapi kalau keluarga baik buruknya keluarga kan pasti disupport. Nah dari situ mereka percaya diri. Yang pertama itu tadi kekeluargaan. Yang kedua Pak, sebagai kita, kami sebagai pembina itu pasti mengedepankan di mana anak harus belajar berbicara. Jadi mau tidak mau dalam 2 atau 3 minggu setelah pertemuan yang pertama, mereka harus bergantian untuk satu perkenalan diri, yang kedua misi visinya mereka ikut ambalan apa. Betul. Gitu. Jadi kalau anak yang ambalan kok terus disuruh maju untuk pidato, insya Allah siap Pak. Iya, karena mereka sudah dibekali atau diberi istilahnya pengarahan bahwasannya kalau kamu takut akan semakin gagal gitu. Wow, luar biasa ya, keren ini. Siapa namanya? Mbak Sauma nih. Pak Edi juga keren lah. Ngeri. Kita kolaborasi Pak, sama-sama keren. Nah, kemudian bicara tentang ambalan pramuka ini banyak sekali kegiatannya. Kira-kira apa program atau kegiatan unggulan ya yang mungkin yang akan dilakukan oleh kegiatan pramuka nantinya? Kalau program unggulan dari Praskaba Pramuka SMK Burno itu, kita itu sudah mengirimkan beberapa anggota kita itu terjun langsung ke lapangan Pak. Artinya sudah ada beberapa anak itu mengajar di sekolah-sekolah yang berada di sekitar Burno. Saya contohkan di SMP Darussalam itu sudah ada beberapa anak di situ, kita tempatkan di situ. Dan itu menjadi bekal mereka transfer ilmu yang didapatkan dari SMK Burno, diterapkan di sekolah-sekolah yang dimintai untuk kita diminta ke sana itu. Selain itu, program yang lain itu kita seperti edaran dari Kuarnas, Partai Nasional itu terkait penghijauan. Kita kemarin baru melakukan, kalau nggak salah sebulan kemarin, sudah melakukan kegiatan penghijauan di daerah Desa Trogerjo. Itu langsung disambut oleh Kepala Desa Pak Hamim itu, tokoh pendidikan di Burno itu. Kita ke sana melakukan sederetan kegiatan, termasuk salah satunya adalah green scout atau penghijauan. Penanaman pohon di situ. Ada juga bakti sosial di masyarakat, membersihkan tempat-tempat ibadah di sana dan lain-lain banyak. Dan itu tidak lain tidak bukan hanya untuk memberikan ilmu kepada anak, bermasyarakat dan nanti diterapkan di masyarakat juga, kan seperti itu. Untuk program ke depan yang pengen kita capai itu Pak Naga ya, kita itu memiliki program pengennya kita itu membuat pelatihan mahir dasar. Itu pengen sekali kita ya. Untuk sasarannya apa? Penegak minimal. Kalau bisa guru-guru SMK itu yang belum punya sertifikat KMB, kita ikutkan di pelatihan itu tanpa berbenturan dengan KBM yang ada di sekolah. Mungkin waktu liburan. Karena KMB itu membutuhkan waktu 3-4 hari. Itu misi kita itu, tapi belum tercapai sampai saat ini. Karena
butuh komunikasi langsung dengan Dengan Kuaran dan Kuarcap. gitu loh. Betul. Iya, Tapi kemungkinan insya Allah nanti kalau memang dikehendaki untuk semua sivitas SMK Negeri 1 Purno, Tahun depan. insya Allah tahun depan ini kita akan laksanakan. Betul. Kalau nggak tahun depan, tahun depannya lagi. Harapan kita seperti itu. Baik, saya tanya, maksudnya Kuarcap sama apa? Kuaran, ya. Kuaran itu maksudnya apa? Jadi kayak gugus depan ini tidak bisa berdiri sendiri ya Pak ya, tanpa adanya kuartir ranting dan kuartir cabang. Jadi kita sebelum berdiri sendiri ada yang membawai kita. Jadi kita kayak latihan rutin itu juga mengetahui kuaran dan kuarcap Pak. Jadi tidak hanya kegiatan yang di sekolah, kegiatan di luar pun apa ya istilahnya, kepengurusan ini harus tahu. Jadi itu kayak organisasi gitu Pak. Di atasnya pangkalan atau Oke. gugus depan itu ada kuaran, ada kuarcap seperti itu. Itu Iya. mungkin sewilayah kecamatan. Yang atau kuartir kabupaten? ranting itu kecamatan, Oke. kuartir cabang itu yang kabupaten. Kabupaten. Seperti Oke, itu. baik. Terima kasih, saya baru tahu ya. Jadi istilah-istilah pramuka saya Iya. masih belum paham ya. Betul. Oke, luar biasa. Nah, kemudian jadi tadi kan katanya Pak Idi kan katanya nanti ada mau buat Kursus mahir untuk dasar mahir itu KMD ya. ditujukan untuk guru-guru juga begitu. Khususnya guru kan Ah. untuk pembinaan Pak itu. Pembinaan. Itu berlisensi sertifikat gitu loh Pak. Sertifikat. Iya gitu. Dan Gurunya tuh. untuk sementara ini apakah masih sangat sedikit mungkin yang sudah mendapatkan sertifikat di Iya, Indonesia? Kalau di SMK Negeri 1 Purno sendiri itu kalau nggak salah, hanya salah, 10 sampai Mungkin 15 orang. Iya. Iya. 20 orang belum ada. Belum ada, iya. Ya, Yang terjadi. senior sudah, cuma yang Kayak, muda-muda iya. kayaknya belum. Oke. Kalau kartu Hanya anggota, kita semuanya sudah punya kartu Muda ini anggota kan. pramuka. Untuk pelatihan kursus mahir dasar ini setiap pembina itu mestinya punya Harus punya, sertifikat. ya. Harus sertifikat Iya. ya. Oke, luar biasa ya nanti. Nanti kalau bisa nanti saya diikutkan ya. Oke, siap ya tahun depan Pak. Saya tertarik Iya, supaya betul. saya juga paham apa istilah-istilah pramuka Betul. dan pembinaan ya gitu ya. Oke, sekarang bicara tentang ini Pak, bagaimana peran pramuka ini di SMK Negeri 1 Purno untuk membentuk karakter dan kepemimpinan di sekolah SMK Negeri 1 Baik. Purno. Kalau dalam pramuka itu Pak Naga ya, kita itu kan sebagai wadah mendidik anak untuk bertanggung jawab, melatih kedisiplinan. Ya, Dan di sini kita tekankan itu tentang leadership Pak Naga. oke. Leadershipnya anak itu kita tekankan betul, karena banyak sekali lulusan SMK itu yang masuk di TNI, Oke. Polri, itu kan juga karena Betul. karakter yang kita Didik. kita bina mulai dari awal ketika dia masuk ke pramukaan itu. Selain itu tanggung jawab itu sangat penting, tapi di atas itu ada satu yang paling penting, Apa? kejujuran. Kejujuran ya. Sangat kita tekankan terkait kejujuran anak. Kita itu selalu menekankan kalau ada apa-apa bagian seperti yang dikatakan Kak Salma itu, pramuka itu kan bagian tubuh. Kalau satu tersakiti semuanya akan merasakan. Makanya anak-anak itu selalu kita harapkan untuk berbicara. Kita itu kadang-kadang sebagai pembina dan anggota, kadang-kadang sebagai bestie. Bestie. Oke. Saling tukar pendapat, Oke. saling curhat itu sudah biasa di pramuka SMK Negeri 1 Purno. Oke. Mungkin Kak Salma ini selaku pelaku juga alumni SMK Negeri 1 Purno lebih dekat dengan anak juga, bisa Oke. menambahi terkait untuk ngomong-ngomong dengan anggota-anggota Balem. Iya. Oh, ternyata Mbak Sauma bisa ini ya dekat dengan siswa ya. Padahal dia saya lihat sangat galak gitu ya. Iya, gimana menurut Mbak Sauma itu kok bisa sampai dekat sama siswa tapi kok galak sekali ya? Kalau Baik. memarahi, kalau semisal salah itu langsung dimarahi. Ya ini garis bawahnya galak Pak Edi ya. Kalau saya galak Pak ya, galak itu memang karakter ya mungkin Pak ya. Oke. Saya tipikal orang yang tidak bisa diam dan tidak bisa selembut sutra lah istilahnya Oke. ya. Kalau saya pribadi Pak ya, kenapa memberlakukan atau mengatasi anak dengan secara keras itu kayak gini Pak. Semisal apabila anak itu menghadapi masalah
Iya. dia hanya diam, termenung, dipikirkan, jadi bisa jadi dia stres, Pak. Betul. Tapi kalau saya menekankan, apabila kamu sekarang punya masalah, tidak mau bicara, maka mulutmu akan dirobek-robek. Wow. Itu mereka akan bicara, Pak. Nah, dari situ keras itu bukan berarti kita menghukum atau memberikan sanksi, Iya. tapi bagaimana atau cara pola pikir mereka harus bagaimana ya caranya agar mulut saya tidak dirobek-robek. Oh, berarti saya bicarakan seperti itu. Gitu. Saya menganggap mereka itu sebagai bisa kalau pramuka kan tidak ada bapak atau ibu, tidak ada istilahnya apa Pak dia, mesti kakak adik Pak dia. Kalau pramuka itu kakak gitu. adik, ya tidak ada yang terus senior, junior Oh, nggak gitu. ada istilah seperti itu. Enggak ada semuanya. Oke, Makanya oke. saya sebagai Ya. Kakudip dengan Pak Edi, kalau Ya. di pramuka bukan Pak lagi, panggilnya Kak. Kak. Kakak, Iya. betul, iya, benar, Biar benar, kita benar. itu terlihat romantis, Iya, terlihat kekeluargaannya, Oke. kita sebagai bestie. Makanya anak-anak itu bisa meluapkan bagaimana rasa sesal mereka, rasa capek mereka itu dari situ, Pak. Jadi Kak sama kayak seperti ini. Mereka merasa dihargai, merasa oh saya ada keluarga, saya disayangi kayak gitu, Pak. Jadi bukan berarti nggak apa-apa sih berlisensi galak itu. Galak kan untuk masa depan mereka, untuk kebaikan bersama. Seperti itu, Pak Dodi. Wow. Oh iya, saya baru tahu ya. Ternyata filosofi kakak, panggilan Iya, kakak, kakak. itu sebenarnya supaya tidak ada Akrab. Dekat akrab lah. akrab ya, ya, betul, tidak ada Pak. perbedaan. Ada yang tinggi Iya, harus betul. dihormati, ada yang ini harus enggak, gitu ya. Wow, luar biasa. Saya baru tahu ini. Oke. Nah, kemudian kira-kira sejauh ini bagaimana peranan dari sekolah ya untuk mendukung kegiatan-kegiatan di Ambalan, Dok? Kalau peranan dari sekolah itu sangat luar biasa, Pak. Iya. Selalu mendukung ketika ada kegiatan kepramukaan. Terbukti kemarin Pak Naga ya, kita itu dari Kuaran disuruh mendata anak-anak untuk diikutkan Pramuka Garuda. Oke. Itu pihak sekolahan termasuk Wakasis itu luar biasa, langsung instruksi langsung. Ya, Silakan betul. cari berapa anak yang akan dikirim untuk Pramuka Garuda dan besok Oke. itu akan dilantik di GOR. Gor. Goro itu kalau nggak salah. Jadi untuk masalah peranan dari sekolah itu sangat mendukung, fasilitasnya juga sudah memadai. Memadai, Oke. Kita selalu tidak ada kendala terkait fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah untuk pergunakan latihan-latihan pramuka. Oh gitu. Seperti apa fasilitas yang sudah tersedia di sekolah untuk kegiatan ini? Ini saya kasih contoh Pak Naga. Kemarin kita melakukan perkemahan Sabtu Minggu Pak Naga. Di sekolah itu ada sport center, lapangan hijau kalau di Iya. sekolah mengatakan. Itu sebagai tempat untuk mendirikan tenda. Oke. Di sini juga ada Masjid Al Kausar. Anak-anak itu selain kita kegiatan rutinitas, untuk sorenya itu kita tekankan untuk sholat berjamaah. Oke. Setelah itu kita mengaji bareng. Ada juga sholat malam. Itu menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kalau di kita Religius, Pak. artinya tidak dunia aja yang kita kejar, akhirat juga kita dapat besok. Jadi kita selalu tekankan itu biarnya imbang, balance. Betul sekali. Seimbang. Iya Itu benar. kita tekankan karena kan di pramuka sendiri ibadah juga penting. Terlepas itu semua agama itu kan baik ya kan, punya keyakinan masing-masing. Anak-anak itu kita tekankan seperti itu. Jadi tidak ada kita paksaan harus begini-begini, tidak. Kalau Kak Sama tadi bicara terkait keras-keras, kalau saya bukan keras, tegas. Oh betul. Iya. Tegas, Tegas, ya. menegasi anak-anak. Ngomong keras, tes. Tapi itu kan kita tegas mendidik anak-anak. Jadi kalau kalian mendidik kelas 10 kan mereka kebanyakan kelas 11, harus tegas. Makanya nanti biar ditiru oleh adik-adiknya. Oke. Tidak kelimbri-kelimbri kalau bahasa Betul. kita gitu. Oke. Harus kuat secara mental, fisik. Betul. Kan gitu Pak. Karena memang selama ini anak-anak kita itu di mentalnya masih sangat kurang, makanya harus memang benar-benar harus di ini Betul, ya. dari harus sini dibentuklah gitu ya. istilahnya. Oke. Betul. Baik. Kemudian bicara soal ini Pak, pengalaman pribadi. Apa yang menjadi alasan utama kenapa kok bisa ikut bergabung di jadi koordinator di Gudep? Pak Edi dulu. Pak Edi atau sama Pak Somo silakan. Pak Edi dulu. Kalau saya jiwa kepanduan itu Betul. sudah tertanam.
Oke. Kepanduan artinya kepramukaan itu sudah tertanam. Artinya kita rela berkorban. Korban apa? Korban waktu, ya kan? Korban tenaga, pikiran. Oke. Karena kita dasarnya apa? Happy, Betul. suka. Seperti jargonnya MPLS kemarin kan, ramah. Oke. Kita itu ramah dengan anak. Ketika kita ramah, anak akan suka dengan kegiatan kita. Jadi nggak ada beban, nggak merasa ada tekanan, ngikuti mengalir dia. Akhirnya happy. Terus nanti akan ada kesimpulan bahwa mereka dapat ilmu dari pramuka tersebut. Dan nanti kan untuk 5-10 tahun ke depan akan diterapkan di dunianya mereka masing-masing kan nanti. Tujuannya juga kembali untuk mereka pribadi. Kalau saya itu kan ada panggilan jiwa, karena saya suka, dasarnya suka. Apa aja kalau suka itu Betul sih. Dilakukan. ya kan? Iya. Itu ya. Betul, iya. Mbak sama. Kalau Mbak Iya, sama. sama dengan halnya Pak Edi, Iya. saya juga apa ya istilahnya, terlahir dari jiwa suka Pak ya. Suka itu tidak bisa dibeli, Oke. tidak ada orang menjual, bahkan tidak ada orang yang menawarkan. Oke. Iya kan? Oke. Suka itu timbul karena ada rasa, kan gitu. Jadi kalau saya Pak, khususnya di pramuka sendiri, saya itu inginlah istilahnya, tapi kita pada saat menjadi ketua juga nggak pengen ya Pak jadi ketua ya. Kita mungkin dipilih kan gitu Pak. Iya. Tetapi kita kalau sudah dipilih, karena itu juga sudah menjadi tugas dan tanggung jawab, maka kita harus berperan di situ kan ya. Betul. Yang pertamanya Pak, saya pengen ada jiwa pemimpin muda. Jadi nggak harus pemimpin itu harus tua, istilahnya kayak gitu. betul. Pemimpin itu harus senior, Iya, betul. nah kan gitu. Saya pengen pemimpin yang muda tapi inspiratif. Jadi bisa memberikan contoh, bisa memberikan pengetahuan, wawasan. Yang sekarang ini kan zamannya di era digital. Apalagi anak-anak zaman sekarang, apabila dikasih tahu, mereka malah memberitahu. Apabila dikasih penegasan, mereka malah tegas kan kayak gitu Pak. Jadi di sini saya pengennya dengan tertuang pemimpin muda ini Pak, mereka juga bisa istilahnya menunjukkan karakter mereka yang baik, bukan generasi milenial yang zonk. Nah saya pengennya gini, oh kalau saya dianggap pemimpin yang baik, maka saya harus melahirkan jiwa-jiwa pemimpin yang baik pula, kan seperti itu Pak. Karena saya sudah dipilih, berarti saya juga akan memilih. Jadi saya pengennya ke depan ada pemimpin-pemimpin yang muda tapi berjiwa yang nasionalis lah Pak. Kalau sekarang anak-anak dipilih kan karena terpaksa kayak gitu, Betul. tapi kita kan ke depannya nggak mau. Jangan seperti itu. Iya, saya pengennya gini. Sebelum kami pilih, mereka sudah mengacungkan tangan. Betul. Saya siap menjadi pemimpin. Nah, Harusnya begitu. harusnya seperti itu. Tapi pada saat era yang seperti ini bisa dilihat sendiri. Apabila disuruh maju saja sudah tidak Pak, tidak Kak, tidak bukan seperti itu. Tapi insya Allah kalau di Ambalan, ya Pak Di, bisa dicoba atau pada saat mereka latihan bisa didatangi dan mereka bisa ditanya. Apabila mereka disuruh apa, insya Allah selalu siap. Karena pramuka harus selalu siap. Harus siap ya. Iya, makanya tidak ada kata tidak ya. Siap. Siap. Kerjakan ini siap, Siap. gitu ya. Oke. Kemudian apa namanya? Mungkin apakah ada menjadi sosok inspiratif ya? Kenapa kok bisa ikut bergabung di ini Ambalan Pak Edi coba bisa. Oh iya. Kalau sosok inspiratif saya Pak Aga, terlepas Golden Paul itu kan bapak pandu dunia ya. Iya. Tapi kalau di Indonesia itu tetap Bung Karno. Ada dua saya. Bung Karno kan apa Bung Karno? Bung Karno itu pernah berkata begini, berikan saya 10 pemuda, saya akan guncang dunia. Berikan saya 10 Ambalan, saya guncang SMK Bulu. Saya gitu. Saya terapkan gitu. Tapi di SMK Bulu ini Ambalannya tidak hanya 10, tapi lebih dari ada 46 anak-anak pengurus Ambalan yang kelas baru. 10. Oke. Terus yang kedua itu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, ya benar ya. Sosok yang inspiratif, berhubung namanya sama dengan almarhum bapak saya itu. Oke. Sudirman. Sama. Sudirman. Saya juga sosok Jadi itu Sudirman. inspiratif. Betul. Bisa membangkitkan
giroh semangat Iya, para pemuda waktu itu untuk Iya, iya. perang. Itu Pak Naga kalau Iya. mengenai sosok inspiratif. Betul. Terlepas dari semua itu kan yang jelas orang-orang tersebut pasti punya kapasitas sendiri kan. Waktu dulu itu bisa membangkitkan gelora anak-anak muda untuk meraih kemerdekaan pada waktu itu seperti apa. Betul. Makanya kita terapkan di Bunut, skalanya tidak sebesar negara kan, kita hanya di gugus depan. Kita membangkitkan semangat anak-anak agar tetap tumbuh jiwa nasionalisme itu dan nanti bisa dikembangkan di masyarakat ketika dia sudah lulus. Oke. Mungkin nggak sama Mbak Soma? Ya sama, kalau saya juga Sudirman ya. Sudirman. Iya, karena kita bisa melihat di mana jiwa anak muda ya Pak Edi ya, khususnya jiwa anak muda bisa tergoyah atau bisa istilahnya menjadi power lah. Di mana perjuangan itu harus ditegakkan, khususnya gitu. Jadi kalau anak-anak yang sekarang itu apabila disuruh kok membantah, itu mereka tidak punya jiwa itu, Pak. Nah, makanya di sini di mana kita ada organisasi Ambalan khususnya, kita harus membentuk dulu bagaimana karakter yang baik, bagaimana mereka harus menyongsong kegiatan atau program ini dengan baik, kan tidak harus mereka lakukan dengan tergesa-gesa atau harus sekarang kan tidak, harus ada plan A, plan B, plan C. Apabila plan A ini gagal, ada plan B lah. Di sini anak-anak harus, makanya itu Pak, setiap kita diskusi mereka harus ditanyai siapa sosok yang kamu sukai atau kamu pandang itu baik, seperti itu. Makanya kalau ada anak yang tidak memilih siapapun, maka pilih salah satu orang tuamu, bapak atau ibumu. Iya, karena mereka mungkin kurang pengetahuannya atau kurang relasinya. Untuk itu anak-anak sampai tidak punya sosok inspiratif ya, maka mereka harus memilih orang tua dan harus punya alasan mengapa dia memilih salah seorang itu. Karena kalau tidak punya alasan Pak, ya karena itu seperti big choice big deeds. Jadi kalau kamu sudah choice, kamu harus punya alasannya. Kalau nggak punya alasan maka zong. Ya gitu Pak. Jadi kalau punya sosok inspiratif atau orang yang kita kagumi, kita harus juga meniru atau bisa istilahnya di mana pengembangan orang itu mendidik anak-anak, kita harus terapkan seperti itu Pak. Oke. Ya. Jadi apa namanya, saya juga sosok Sudirman ini memang tokoh yang sangat ini ya, sangat apa namanya, sangat inspiratif Iya, ya. kan? Masih muda tapi Iya. sudah apa namanya harus meninggal di usia berapa ya? 39 ya? Ya 40-an ya kan? Iya. Iya 38. Apa masih muda tapi sudah meninggal jadi pahlawan ya, karena apa Ya, itu ikut berkorban berperang kan? seperti Iya, berkorban. Oke, luar biasa. Sampai sekarang dia inaugurasi sebagai jenderal besar gitu ya. Jenderal. Oke, luar biasa. Nah, kemudian kira-kira bicara tentang pengalaman, pasti punya pengalaman berharga ya, pasti selama mengurus jadi koordinator Pak ya. Pastinya Pak. Pak Aidi, apa kira-kira ini pengalaman berharga yang bisa Kalau diceritakan? selama ini Pak Naga ya, untuk pengalaman itu jadi seorang pemimpin itu tidak hanya sekedar merintah, tidak hanya sekedar nunjuk. Ya, Betul. Tapi kita harus sebagai perilaku atau public figure itu yang uswatun hasanah. Kalau bahasanya uswatun hasanah itu memberikan contoh yang baik. Oke. Bukan hanya memberikan contoh yang baik aja, tapi kita harus menggunakan hati mana kan? Kalau cuma sekedar berjalan toh, Programnya. tidak ada keberkahan kalau di kita seperti itu. Makanya kalau guru ya, kalau pendidik mengajar itu juga harus menggunakan hati. Betul. Bukan hanya bicara menerangkan aja. Oke. Menggunakan hati, nanti ketika menyampaikan materi anak paham, Wow. masuk ke dalam pikiran anak. Tapi kalau hanya cuma nyerocos saja, kemungkinan anak hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri kan. Tidak ada yang masuk dalam otak. Kalau saya itu pengalamannya. Jadi pemimpin itu tidak hanya merintah, tapi memberikan contoh dengan menggunakan hati. Wow, keren ini dalam ini, susah ini menerapkan ini, harus perlu banyak berlatih. Kalau bahasa sendiri? Kalau saya khususnya yaitu Pak tadi sudah digarisbawahi kan galak. Kalau saya bukan masalah galak ya Pak ya. Kalau saya itu jiwa pemimpin yang harus tadi Pak inspiratif. Nah
anak-anak itu nantinya kalau apa ya istilahnya, kalau di guru tadi Pak Edi ya, jangan hanya mengajari Pak. Jadi kita itu harus memberikan contoh. Baik itu contoh ucapan, contoh perbuatan, dan contoh pikiran di ide dituangkan. Nah di sini Pak, kadang anak itu punya ide yang banyak, memberikan inisiatifnya itu sangat luar biasa Pak Edi ya. Ternyata kita sebagai pembina atau istilahnya kakak-kakak mereka mematahkan ide itu Pak. Contoh seperti halnya, Kak, seumpama kita melaksanakan tugas ini seperti apa? Jangan. Nah kita sebagai pembina atau pendamping atau kakaknya tidak boleh Pak bilang tidak, jangan, itu tidak boleh. Kita harus memberikan plan A, plan B tadi yang saya bilang. Harusnya memberikan solusi ini, gimana jalan keluarnya ini, gimana apabila kamu melakukan ini harus gimana gitu Pak. Jadi kalau saya pemimpin itu harus sebagai sosok yang inspiratif. Jadi kita mengayomi anak-anak, mendampingi anak-anak itu dengan kata-kata yang tegas, tapi bisa apa ya istilahnya, terkesan di hati mereka gitu Pak. Jadi enggak harus galak tapi yang dibenci, bukan. Tapi kalau saya mungkin ya Pak, mungkin kalau saya merasakan anak-anak saya galak tapi makin dicintai, seperti itu Pak. Wow, keren ya, luar biasa. Walaupun galak tetapi sangat dicintai oleh siswa ya, luar biasa. Betul. Ya. Ini saya harus berguru juga nanti ke Pak Edi nih, bagaimana cara mengajar dengan hati. Ya. Kita tidak perintah tapi anak-anak langsung melakukan. Gitu ya, luar biasa ini. Pak Edi, nanti saya kursus ya. Siap. Ini nanti tujuannya ke kursus Mahir Dasar tadi. Oke, Mahir Dasar ya. Betul. Oke, nah bicara soal di SMK Brno ini kan banyak kegiatan, ada selain organisasi pramuka begitu kan, ada juga OSIS dan juga kegiatan ekstra. Nah kira-kira peran pramuka di SMK Brno itu bagaimana ini peranannya dalam berkolaborasi dengan kegiatan ekstra dan juga mungkin OSIS atau juga kegiatan OSIS di maksudnya organisasi di luar sekolah. Kalau peranan pramuka di SMK Brno itu sangat membantu pada saya. Artinya kita itu pernah mengadakan perkemahan bareng OSIS. Tujuan kita untuk apa? Chemistry. Betul. Antara pramuka dan OSIS, karena pramuka itu ekstra. Betul. Sedangkan OSIS intra betul. Jadi kolaborasi antara dua organisasi di sekolah ini akan kita jalin terus. Maka dari itu kami selaku guduk perempuan dan laki-laki ini selalu komunikasi dengan pembina OSIS. Sedikit apapun, sebesar apapun kita komunikasikan. Jadi ketika ada kegiatan yang event skalanya besar di sekolah, kita biasanya bersama-sama Pak Naga. OSIS dibantu Ambalan, biasanya Ambalan juga dibantu OSIS. Kolaborasi terus agar tercipta kegiatan itu bisa sukses sesuai dengan ekspektasi sekolah yang direncanakan oleh sekolah. Itu Pak Naga. Terkait pramuka untuk kegiatan yang melibatkan OSIS itu ya sering dilakukan kolaborasi terus. Dan mungkin juga kalau biasanya kan OSIS dengan OSIS dengan Ambalan itu biasanya ada merangkap begitu ya, termasuk anggota OSIS, termasuk anggota juga Ambalan. Itu bagaimana menyikapi hal seperti itu? Apakah boleh atau harusnya anggotanya itu tidak boleh, harus ini saja gitu? Iya, apakah gimana sistemnya? Iya, saya yang jawab ya Pak. Gini Pak ya, kalau kita sebagai pembina tidak apa-apa Pak, karena anak organisasi itu ya tadi yang pertama dari suka Pak. Anak-anak yang tergabung di OSIS ataupun Ambalan ini 1001 Pak. Yang dikatakan 1001, belum tentu anak-anak yang tidak mau ikut di Ambalan itu diajak langsung mau Pak. Karena kita sudah punya pionir ini, anak yang suka OSIS dan anak yang suka Ambalan, berarti ini mereka adalah sudah mempunyai jiwa pemimpin. Jadi memimpin yang tidak mau tadi Pak. Jadi mereka satu punya yang jiwa pemimpin tadi. Nah bagaimana menyikapinya itu? Apabila ada seperti diskusi atau kumpulan gitu Pak ya,
OSIS dengan berbarengan dengan ambalan, kita kedepankan kita atau melihat kegiatannya dulu Pak. Lebih prioritas mana? Contoh seumpama Pak Yani, MPLS itu kan program dari sekolah sendiri. Nah, maka dari itu MPLS apabila anak yang tergabung di OSIS atau ambalan ini di MPLS sebagai sekretaris di OSIS, maka mereka harus ikut OSIS dulu Pak. Bukan berarti terus menduakan atau membandingkan ambalan untuk yang kedua gitu, bukan. Cuman kita lihat prioritas kegiatannya dulu. Kalau di kegiatannya ini membutuhkan apa ya istilahnya, pekerjaan yang dulu di OSIS, maka mereka yang di ambalan harus meninggalkan ambalan dulu Pak, harus ikut OSIS. Tapi apabila di ambalan, contoh seumpamanya penerimaan tamu ambalan tadi, nah tamu ambalan itu kan khususnya di ambalan berarti kan kerja duluan, prioritas. Berarti yang OSIS ditinggal, seperti itu. Jadi tidak boleh kok terus dia meninggalkan salah satunya untuk kepentingan, bukan. Karena dilihat prioritas kegiatannya dulu. Tapi apabila memang itu berbarengan khususnya contoh kayak latihan gabungan gitu, maka mereka juga merangkap Pak. Kalau diberi tugas di OSIS harus dilaksanakan, di ambalan juga dilaksanakan. Kalau memang mereka tidak sanggup harus benar-benar memilih, tapi kalau mereka sanggup maka dilaksanakan. Seperti itu Pak. Ya. Saya nambahin Pak. Oke, boleh. Silakan. Kami itu nggak pernah membatasi anak. Betul. Untuk ikut organisasi apa. Pak Naga tak kasih bocoran. Nanti bisa dibilang ke siapa-siapa. Besok itu ada pilihan ketua OSIS. Betul. Ya Pak Naga ya. Dari 4 jago itu. 4 calon ketua itu semuanya ikut ambalan. Iya. Nanti Pak Naga bisa bilang ke sama Pak Rokim. Itu bukan kita membanggakan pramuka, tidak. Memang kita bekali anak. Kamu boleh ikut ambalan, boleh ikut OSIS. Karena dia kan multi talent berarti. Iya, lain dari yang lain. Punya bakat Betul. yang terpendam juga kan, ikut di ambalan, ikut di OSIS. Jadi mengasah keorganisasiannya itu biar lebih mendalam lagi. Iya. Itu Pak Naga. Tapi nanti apakah nanti untuk kedepannya nanti kalau semisal nanti terpilih ikut ambalan kemudian ikut OSIS, nanti akhirnya nanti apakah dia bisa fokus untuk mengerjakan semuanya secara barengan seperti itu? Selama ini bisa. Betul. Masih bisa ya? Iya, selama ini bisa Pak. Masih bisa ya. Ya karena diarahkan tadi Pak. Kalau mereka berjalan sendiri mungkin nggak bisa, tapi karena ada pendampingan, ada diskusi bareng, itu bisa Pak. Karena prioritas di kita kan harus mendampingi seperti itu. Untuk sejauh ini antara OSIS dengan Pramuka apakah ada kecekcokan atau tetap selalu kolaborasi? Tidak ada sama sekali. Malah kita bestie Pak. Bestie ya. Kita itu selalu Pembinaannya aja bestie. Masalah itu kan terjadi karena miskomunikasi. Merasa paling benar, tidak mau mengalah. Kita nggak pernah kok. Kita itu sama Pak saya, Kak Soma, Pak Rokim selalu kompromi komunikasi kalau ada hal yang menyangkut OSIS dan ambalan. Wow, luar biasa ya, keren ya. Itu yang harus kita contoh ya. Oke, baik. Nah, ini tidak terasa nih Pak Edi ya, sudah 3 jam kita sudah bicara soal banyak pramuka ya. Gak ada habisnya Pak, kalau mengupas pramuka itu gak ada habisnya. Ini harus tambah 1 jam lagi nih untuk ini bicara siap tentang Pak Edi ya. Nah, oke, untuk yang terakhir, ini untuk terakhir ya, kita tutup ya, kita cukup ya karena sudah 3 jam ya. Nanti Pak Edi sebentar lagi mungkin mau ngajar, kemudian Mbak Salma ada pekerjaan banyak sekali ya. Oke, kira-kira apa pesan untuk anggota ambalan dan juga siswa SMK Negeri 1 Purno? Pesannya, tetap kompak, semangat, dan jangan ragu untuk bergabung dalam Praskaber Pramuka SMK Negeri 1 Purno. Karena sudah terbukti dari lulusan kita banyak yang diterima di Tentara Nasional Indonesia, sudah banyak Republik Indonesia sudah banyak. Dan kuliah Pak Edi Dan ya, kuliah juga khususnya banyak. Dan mereka rata-rata itu meneruskan di perguruan tinggi juga jadi leader di sana. Jadi peran penting di sana. Itu kan bekal dari pramuka ini. Pesan saya seperti itu. Jangan ragu.
Pokoknya langsung aja kalau pengen bergabung silakan bergabung di Praskaba SMK Negeri 1 Guru. Oke, jangan ragu untuk bergabung untuk pramuka ya. Iya. Kalau Mbak Salma apa? Kalau saya hanya satu, jangan takut gagal. Jangan takut Iya. gagal. Kalau dia merasa gagal, mereka harus mengulang. Oke. Harus memulai dan mau gagal. Yang penting itu, Pak. Kalau anak merasa dia gagal, Pak ya, maka mereka pasti cari solusi. Nggak mungkin gagal, nggak mau lagi, bodoh amat, kan seperti itu. Makanya untuk anak jangan takut gagal. Kalau anak di SMK ini, Pak, contohnya yang dikatakan Pak Edi tadi, saya spill sedikit. Ada ambalan saya yang jadi ketua OSIS, Nur Fadila itu, dia itu sampai daftar di PTN kalau nggak salah 3 atau 4 gelombang, Pak. Jadi 4 kali. Jadi yang pertama dia mendaftar sebagai SNBP kan, dia masih kurang. Terus daftar lagi, ternyata nyangkutnya di mana, Pak? Di bagian leader. Wow. Jadi menyertakan sertifikat bahwasannya dia ikut di ambalan. Itu kan sebagai leader. Alhamdulillahnya terlaksana, maksudnya terpilih, terus dia diterima, terus sekarang dia mempunyai program, Pak, di sana. Jadi dia dipilih sebagai apa ya kemarin? Perempuan terbaik inspiratif. Jadi anak yang berani, baru diterima saja sudah berani berorasi, maka mereka melihat, maksudnya kampus melihat anak ini potensi baik. Yang dilihat bukan anaknya dulu, sekolahnya mana, SMK Bono, ikut organisasinya apa, pramuka sama OSIS. Berarti kan kita dilihat dari bagaimana kegiatan kita di sekolah, bukan dilihat memang anaknya juga multi talent. Cuman karena didikan dari SMK Negeri 1 Bono, khususnya di OSIS dan ambalan, maka jadilah anak seperti ini. Jadi saya juga menekankan ke Nur Fadila ini, jangan takut gagal. Kalau kamu hanya sekali di PTN itu nggak mau mengulang, maka dia nggak akan kuliah di UNESA ini, Pak. Seperti itu. Luar biasa ya, keren ya. Oke, jadi jangan takut ya untuk bergabung untuk pramuka, karena dengan mengikuti pramuka bisa menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Oke, terima kasih untuk Kak Edi, terima kasih untuk Kak Salma sudah berbagi ilmu pada saat hari ini. Oke, kita tidak ada suguhan ya, kita hanya menyuguhkan. Kita hanya berbagi, Pak, ini. Seperti inilah podcast kita di di Cafe SMK Negeri 1 Borno. Oke. Terima kasih untuk kru yang bertugas, terima kasih untuk Adika, terima kasih untuk Nungki, Koiri sama Dimas yang sudah mempersiapkan tadi dari mulai jam 7 tadi. Oke, siap. Luar biasa. Oke, mereka ini tolong nanti dibina, Pak ya. Oh iya, ini bisa, Pak, siap. Supaya Iya, mereka iya, juga iya. jadi orang-orang yang hebat nanti ke depannya. Oke. Oke, kita tutup podcast kita hari ini. Sampai jumpa di di tema selanjutnya. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. Oke. Terima kasih.